penuhi dari istri Abah. Nggak ada lagi urusan dengan Rehan. Abah cuma memiliki aku di atas kertas. Abah nggak bisa nyenyain hati aku. Afifah, aku mohon jangan kayak gini. Aku nggak pernah nyakitin kamu. Aku nggak mau kamu sakit. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kan. Jangan sentuh aku, pergi! Aneh banget. Selama ini Arehan gak pernah nyiksa Afifah. Tapi kenapa Afifah ketakutan ya sama Arehan? Umi sengaja ngaji supaya didengar sama Afifah kan? Iya kan? Masuk. Sebenarnya apa yang dilakukan Abah sama Afifah? Sampai sikap Afifah berubah 180 derajat? Ya Allah. Di saat aku baru merasakan kebahagiaan dengan Afifah, kenapa sudah engkau pisahkan aku dengan dia lagi? Kenapa jalan hidupku harus seperti ini ya Allah? Kalau aku memang tidak berjodoh dengan dia, kenapa engkau biarkan aku menikah dengannya? Mengapa ada harapan itu ya Allah? Ini semua hanya menambah rasa sakit di hatiku. Kasihan sekali Rehan. Dia pasti sangat hancur. Baru saja mau bahagia, sekarang kembali bersedih. Abah. Asep. Kalau Asep tidak muncul, saat ini Rehan lagi bahagia dengan Afifah. Asep, kamu akan bayar perbuatan kamu ini. Selama ini anakku sudah menderita karena kamu. Lihat saja. Aku tidak akan biarin dia menderita lagi. Mas Rehan, kenapa kita harus terpisah lagi? Padahal kita sudah mau bahagia. Kita sudah mau menggapai harapan cinta kita. Menjadi suami istri dan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Mas Rehan, kamu lagi ngapain di situ? Kenapa kita nggak bisa bersatu, Mas Rehan? Kenapa Abah harus kembali lagi? Sampai kapanpun, aku akan selalu mencintai kamu, Mas Rehan. Aku akan terus berdoa agar kita bisa bersatu selamanya. Dengar, sekarang pernikahan kamu dengan Rehan secara resmi sudah dibatalkan oleh negara. Jadi kamu sepenuhnya dari istri Abah. Nggak ada lagi urusan dengan Rehan.
Abah cuma memiliki aku di atas kertas. Abah nggak bisa nyenyahin hati aku. Pukul lagi, Bah. Pukul lagi, aku nggak takut sama Abah. Kalau ini bukan tempat ramai, udah dihajar kau sama Abah. Masuk! Pulang-pulang kok marah-marah? Apaan sih? Ini lihat nih. Ini lihat. Ini Abah udah batalin pernikahan Afifah dengan Rehan. Jadi mulai sekarang kamu jangan deket-deketin Afifah lagi. Ngerti kamu? Ini semua gara-gara Umi. Gara-gara Umi. Umi merestui hubungan mereka. Mereka jadi nikah, ya kan? Gara-gara Umi, kan? Aduh Abah, kan Umi nggak tahu kalau Abah masih hidup. Maka itu Umi berani merestui mereka berdua. Oh, jadi Umi ngedoain Abah mati. Harapinnya begitu, ya? Aduh, Umi, mulutnya. Terlalu, Umi tahu nggak nanti di akhirat ini semua jadi saksi. Kaki, tangan, apa segala macam. Itu di akhirat. Sekarang Umi mulutnya, mulut Umi lancang. Abah akan kasih hukuman buat mulut Umi. Sat ieu teh naon? Abah. Ya Allah, Abah. Abah. Ini kan saus. Kasihan Umi, Abah. Masukkan. Ya Allah. Umi. Ya Allah, Umi panas ya. Sebentar. Bu Narsi, Banding sih. Tolong ambilin tisu sama air putih. Bu, cepet, Bu. Dilap dulu biar nggak panas. Masih panas. Dibasahin. Umi maafin Rehan ya. Rehan tadi nggak bisa ngelindungin Umi. Apa yang terjadi, Aa? Apa emang gak punya hati tau gak? Umi kita masuk aja yuk. Jangan coba-coba nyakitin Rehan. Asap akan tahu sendiri akibatnya. Diam. Nih, duduk. Sini. Bukan cuma si Umi yang harus dihukum, kamu juga harus dihukum. Kamu tahu, tangan ini, bukan yang nungguin suaminya nggak ada, malah kawin lagi sama orang lain. Tangan ini udah nyentuh orang lain. Umi, ini Abah pasti lagi nyiksa Afifah. Rehan harus hentiin. Udahlah Rehan, nggak ada gunanya. Pasti kalian juga cuma bertengkar aja. Justru Abah akan makin menyiksa Afifah. Udah dibiarin aja. Ya udah, kalau gitu Rehan minta tolong sama Umi. Umi yang kasih tahu Abah. Umi nasihatin Abah. Abah itu masih dikasih kesempatan Allah untuk hidup agar Abah bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nggak jadi kayak gini. Rehan, kamu kan tahu sendiri. Kapan tuh Abah dengerin Umi? Nggak mungkin deh. Gitu Wak aja. Wak, tolong Wak. Kasih tahu Abah, Wak. Iya sebaiknya kita tunggu Ustadz aja. Kan Abah tuh kalau orang luar mungkin bisa didengerin. Dan Abah kan nggak mungkin marah-marah sama Ustadz. Kalau teteh mah percaya wae, setuju wae, ya udah sok panggil aja ustazahnya. Sekalian tadi Rukiah. Si Asap dan Umi begis pisan. Saya kenal sama Ustazah yang bisa bicara sama Abah. Ya sudah tuh. Udah cepet tuh panggil. Iya, Wak. Rehan sama Umi manggil Ustazah buat meruqyah aku. Aku tahu Rehan gak akan berhenti. Aku harus cari cara untuk gagalin Ustazah itu. Kamu tunggu di sini. Jangan keluar. Awas kalau keluar. Hukum lebih berat sama Abah.
Abah, kok pintunya pakai dikunci? Iya dong, kunci dong. Supaya Afifah nggak bisa deketin Rehan, dan Rehan nggak bisa deketin Afifah. Ini saatnya kita bisa panggil ustazah itu. Ya udah, sekarang cepat pergi. Mumpung Abah lagi keluar. Ayo. Semoga rencana ini berhasil. Sebab aku juga tidak mau Asep terus-terusan nyakitin anakku. Ya Allah, lagi-lagi aku dikurung di sini. Padahal aku sudah punya rencana besar sama Mas Rehan. Aku mau menikah sama Mas Rehan setelah Abah meninggal. Aku pengen hidup bahagia sama cinta sejati aku. Sekarang semuanya jadi kenangan. Aku gak akan pernah bisa bahagia lagi sama Mas Rehan. Ya Allah, kenapa enggak kembalikan Amba ke sini, ya Allah? Kenapa engkau mengembalikan rumah ini seperti neraka? Hari ini masa idah aku selesai. Aku bisa menikah dengan laki-laki lain. Dan seharusnya Mas Rehan melamar aku. Karena Umi dan Teles kan sudah merestui hubungan kita. Tapi kenapa sampai sekarang Mas Rehan gak ngelamar aku ya? Halo? Apa? Mas Rehan kecelakaan di kafe? Iya, iya, saya kesana. Mas Rehan? Mas Rehan? Ya Allah, Mas Rehan kemana? Mas Rehan? Aku harus cari tahu di rumah sakit mana. Kiki, Mas Rehan mana? Afifah, Mas Rehan? Afifah, yang selalu aku ingat di dalam hatiku adalah kamu. Cintamu yang menggugurkan nafsuku. Hari ini, masa idahmu telah selesai. Aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku, Afifah. Apa kamu mau? Ini cincin hadiah dari aku. Kamu pakai ya. Sekarang aku semakin menderita. Sekarang aja aku dikurung terus di sini. Ya Allah, kenapa Abah jahat banget?
Kenapa aku nggak pernah bisa bersatu sama Mas Rehan dan hidup bahagia sama Mas Rehan? Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenalkan, ini Ustazah Dian. Saya kakak iparnya Umi Marwah. Asep kan belum kembali. Jadi sebaiknya kalian bicara saja dulu sama Afifah. Biar dia merasa tenang, dia merasa trauma. Nanti kalau Asep sudah kembali, baru Ustazah teh nasehatin dia. Kalau bisa ya sekalian wae atuh di ruqyah. Baik. Mbak Darsi. Mbak Darsi, tolong ambilin kunci serepnya kamar Abah ya. Ya Umi. Ini Umi, kuncinya. Makasih ya, Mbak. Ya Umi. Ini Ustazah Dian. Beliau ini yang akan meruqyah Abah. Mari Ustazah, kita ke sana dulu ya. Yuk.